Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ananda yang soleh-soleha kelas 3 MI Al-Wasliyah Perbutulan. Berjumpa lagi dengan Bulani, walaupun belum bisa bertatap muka secara langsung, tapi setidaknya Ibu bisa menyapa kalian secara online ya. Sedikit Ibu ingin menginformasikan terkait pelaksanaan penilaian akhir semester atau PAS yang akan dilaksanakan secara online dari tanggal 1 sampai tanggal 5 Desember 2020. Untuk itu Ibu ingin mengingatkan untuk Ananda yang soleh-soleha, semangat belajarnya, ingat-ingat kembali materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Guru ya. Kalau sudah ada yang lupa nih, kalian baca-baca lagi bukunya ya, biar ingat lagi, oke? Langsung saja ke materi ya. Materi kali ini Ibu akan menjelaskan tentang tema 4, subtema 4. Yang temanya yaitu kewajiban dan hakku sebagai warga negara. Sebagai warga negara. Materi ini ada di buku 3D halaman 81 sampai halaman 108 ya. Ibu kayak bukunya ya. Oke. Tujuan pembelajaran. Kali ini Ibu akan menjelaskan materi Bahasa Indonesia dan PJOK ya. Tujuan pembelajaran Bahasa Indonesia yang pertama yaitu mengidentifikasi ungkapan yang menyatakan masalah dan penyelesaian masalah. Yang kedua, menulis kalimat masalah dan mengajukan saran. Untuk tujuan pembelajaran PJOK, menjelaskan akibat mengkonsumsi suatu makanan secara berlebihan dan menjelaskan ciri-ciri jajanan sehat. Sebelum masuk ke materi, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu kepada Ananda yang soleh-soleha, boleh ya? Pertanyaannya yaitu, apa yang dimaksud dengan warga negara? Ayo, apa jawabannya? Oke. Ibu jelaskan terlebih dahulu ya, warga negara yaitu seseorang yang menetap pada suatu negara berdasarkan kelahiran dan keturunannya. Oh, berarti kalau ditanya, terus kalau kita, Bulani ini warga negara mana? Bulani yaitu warga negara Indonesia. Lalu, pertanyaan yang kedua, kalian termasuk warga negara apa? Ya, kalian tahu sendiri bahwa kalau warga negara yaitu seseorang yang menetap pada suatu negara berdasarkan kelahiran dan keturunannya. Bulani lahirnya di Indonesia. Tinggalnya juga di negara Indonesia. Keturunannya juga orang Indonesia. Jadi Bulani termasuk warga negara Indonesia. Oke, sekarang masuk ke muatan bahasa Indonesia ya. Sebelumnya Ibu ingin mengingatkan terlebih dahulu pada Ananda yang soleh-soleha untuk menyiapkan buku tematik 3D halaman 82 ya. Nah, halaman 82 itu kalau dibuka bukunya tampilannya seperti ini ya. Ada teks bacaan seperti ini. Tapi Ibu potong dulu ya biar kalian fokus belajarnya. Nah, seperti ini. Nah, juga belajar banyak hal. Nina belajar membaca, menulis, dan membuat karya. Salah satu hal yang digemari Nina adalah menulis. Nina sering menulis surat untuk sahabat penanya yang bernama Rini. Rini tinggal jauh dari kota. Suatu hari Nina mendapat surat dari Rini. Rini bercerita bahwa sudah seminggu ini ia belajar di luar kelas. Gedung sekolah Rini rusak karena bencana gempa. Sebagian ruang kelas masih dapat digunakan, namun ruang kelas Rini tidak dapat digunakan. Meskipun demikian, Rini dan teman-temannya tetap semangat untuk belajar. Nina merasa sedih membaca cerita Rini. Nina ingin membantu Rini. Nina pun mengajak teman-teman untuk mengumpulkan bantuan. Nina juga ingin mengumpulkan sumbangan dari warga dan juga dari orang tua siswa. Ibu guru sangat mendukung ide Nina. Dari teks bacaan tersebut terdapat kalimat yang menjelaskan masalah. Ayo temukan kalimat masalah pada teks tersebut. Jika kalian melihat video ini, dalam teks yang Ibu munculkan itu ada yang bergaris bawah warna merah ya. Nah,
Kalimat yang bergaris bawah warna merah itu menunjukkan kalimat yang menunjukkan masalah. Kalimatnya seperti apa? Seperti ini ya. Gedung sekolah Rini rusak karena bencana gempa. Sebagian ruang kelas masih dapat digunakan, namun ruang kelas Rini tidak dapat digunakan. Nah, itu kalimat yang menunjukkan menjelaskan masalah. Kemudian, setelah menemukan kalimat yang menunjukkan masalah, ada kalimat yang menunjukkan penyelesaian masalahnya. Yang mana? Yang bergaris bawah warna biru ya. Ibu bacakan. Nina ingin membantu Rini. Nina pun mengajak teman-teman untuk mengumpulkan bantuan. Nina juga ingin mengumpulkan sumbangan dari warga dan juga dari orang tua siswa. Nah, itu adalah kalimat yang menunjukkan masalah dan kalimat yang menunjukkan penyelesaian masalah. Ya. Untuk menemukan kalimat yang menjelaskan masalah dan penyelesaian masalah, kalian harus baca terlebih dahulu teksnya ya. Pahami teksnya, kemudian temukan mana kalimat yang menunjukkan masalah dan penyelesaian masalahnya. Oke? Oke, sekarang masuk ke muatan PJOK. Ciri-ciri jajanan sehat. Yang pertama, warna makanan tidak mencolok. Jadi kalau ada makanan yang warnanya mencolok atau ngejreng, itu makanannya mengandung pewarna yang tidak sehat. Untuk itu, pilihlah makanan yang tidak mencolok warnanya. Kemudian, ciri-ciri jajanan sehat yang kedua yaitu makanan bersih dan higienis. Itu sudah pasti ya. Yang ketiga, disimpan di tempat tertutup dalam kemasan rapi. Yang keempat, makanan tidak memiliki bau yang menyengat. Dan yang terakhir, banyak mengandung sayuran atau serat. Nah, itu adalah ciri-ciri jajanan sehat. Kemudian ciri-ciri jajanan yang tidak sehat. Yang pertama, warna makanan terlalu mencolok. Itu tadi sudah dijelaskan sama ibu tadi ya. Kalau warnanya mencolok itu mengandung pewarna yang tidak sehat. Yang kedua, ciri yang kedua, makanan terlihat kotor. Otomatis kalau kotor itu nggak sehat ya nak ya. Maka kalau ada jajanan yang kelihatannya sudah kotor, maka jangan dibeli. Beli makanan yang bersih, higienis, dan dikemas. Yang ketiga, ciri jajanan tidak sehat, disimpan di tempat terbuka, berdebu atau banyak lalat. Itu berarti makanannya terbuka, nggak dikemas yang rapi ya Naya, maka jangan dibeli tuh makanan yang kayak gitu. Ciri yang keempat, dibungkus dengan kertas bekas atau koran. Nah, itu juga kalau wadahnya bekas koran atau bekas kertas itu nggak sehat ya nak ya. Barangkali di dalam kertasnya itu ada tinta. Kalau ditempelin sama makanan kita atau jajanan kita, nanti tintanya itu nempel ke makanan. Nah, itu kan otomatis nggak sehat untuk kesehatan kita ya. Ciri selanjutnya, bentuk rupa terlalu kenyal atau keras, memiliki bau yang menyimpang seperti bau asam, bau busuk, atau bau tengik. Nah, itu contoh atau ciri-ciri jajanan yang tidak sehat. Apalagi di masa pandemi ini kita harus makan makanan yang sehat dan jangan jajan sembarangan ya, untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Untuk tugas hari ini, buka buku 3D halaman 105. Baca teks Ayo Membaca dan garis bawahi kalimat yang menunjukkan masalah. Kemudian, jawab pertanyaan yang ada di bawah teks tersebut. Nah, itu pertanyaannya ada 4, yang ibu kotak warna merah itu nanti dijawab ya pertanyaannya. Soal dan jawaban ditulis pada buku sampul warna hijau ya. Selamat mengerjakan dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.